Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali dalam video pembelajaran keterampilan penulisan ilmiah. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengecek tingkat plagiat dari sebuah artikel ilmiah. Masalah plagiarisme ini merupakan salah satu masalah yang cukup serius ya, dan bahkan beberapa tahun yang lalu beberapa guru besar di salah satu universitas di Indonesia sempat ditangguhkan jabatan guru besarnya karena tersandung masalah plagiarisme ini. Oleh karenanya penting bagi kita untuk memperhatikan dengan baik terkait masalah ini. Untuk mengecek tingkat plagiarisme suatu artikel, ada beberapa software ya yang bisa kita gunakan, tetapi dalam video kali ini kita akan belajar salah satu software yakni Plagiarism Checker X. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk mengecek tingkat plagiarisme suatu artikel. Langsung saja, pertama kita install terlebih dahulu software Plagiarism Checker X. Nah, untuk file instalasinya nanti silakan Anda download sendiri pada link di bagian deskripsi yang sudah saya tuliskan di bawah. Nah, setelah Anda download, Anda akan mendapatkan file RAR seperti ini, Plagiarism Checker X Pro. Pertama, kita ekstrak filenya terlebih dahulu. Kemudian kita buka. Nah, di sini ada dua file ya yang akan kita gunakan. File pertama adalah file yang ini. Ini adalah untuk instalasi Plagiarism Checker X-nya. Dan nanti kita akan upgrade ke versi Pro-nya dengan menggunakan file yang ini. Pertama kita install terlebih dahulu software Plagiarism Checker X-nya. Klik dua kali. Kemudian pilih bahasanya, kita pilih bahasa Inggris saja, dan klik Next. Next kembali, Next, dan install. Yes. Kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Nah, kemudian hilangkan tanda centangnya agar softwarenya tidak terbuka. Nanti setelah kita klik finish, baru kemudian klik finish. Setelah kita selesai melakukan instalasi software Plagiarism Checker X-nya, kita upgrade software ini ke versi Pro-nya. Anda buka folder yang ini, kemudian Anda kopikan file Plagiarism Checker X ini pada local disk C di folder Plagiarism Checker X. Dikopikan di local disk C di program files. Kemudian cari folder Plagiarism Checker X. Foldernya yang bawah, bukan yang atas. Kita klik yang bawah, kemudian di-pastekan di folder ini. Nanti klik replace, continue. Nah, maka setelah selesai proses seperti ini, proses instalasi Plagiarism Checker X sudah selesai. Nah, kita coba buka softwarenya. Nah, ini adalah tampilan awal dari software Plagiarism Checker X. Untuk melakukan pengecekan tingkat plagiarisme artikel, pastikan Anda sudah terkoneksi ke internet. Kita aktifkan internetnya. Untuk melakukan pengecekan, klik online plagiarism, maka akan muncul seperti ini. Di sini ada dua pilihan yang bisa kita gunakan untuk mengecek plagiarismenya. Anda bisa mengcopy paste kalimat atau paragraf dari file Anda, kemudian dipastekan di bagian ini. Ataupun Anda bisa menggunakan fasilitas ini, load document.
Sebagai contoh, saya ambil salah satu tugas mahasiswa. Nah, kita coba cek plagiarism untuk paragraf yang pertama ini. Kita copy. Untuk menghapus teksnya, kita klik clear. Kemudian dipastekan paragraf yang tadi. Kemudian klik analyze it. Kalau muncul seperti ini, Anda masukkan email yang Anda miliki. Klik enter. Klik analyze it. Kita tunggu proses pengecekan sampai selesai. Proses pengecekan sudah selesai. Hasilnya adalah seperti ini. Untuk melihat tingkat similarity secara keseluruhan, klik summary. Uniknya hanya 5% dan yang plagiarismnya 95%. Ini artinya 95% dari tulisan kita tergolong plagiat. Sementara yang 5%-nya itu merupakan tulisan kita. Nah, ini cara yang pertama. Kita bisa copy-paste salah satu paragraf dari artikel yang kita miliki pada bagian ini. Kalau kita ingin mengecek tingkat plagiat dari suatu tulisan dalam satu file, maka kita bisa gunakan fasilitas yang ini. Kita klik load dokumen, kemudian cari file yang akan dicek tingkat plagiatnya. Misal yang ini. Kita tunggu proses pembacaan oleh software. Setelah selesai dibaca, filenya seperti ini. Kemudian klik analyze it. Kita tunggu proses pengecekan oleh software. Lamanya proses pengecekan oleh software ini tergantung banyak atau tidaknya jumlah tulisan. Semakin banyak berarti proses pengecekannya akan semakin lama. Proses pengecekan sudah selesai. Kita lihat ringkasannya. Hasilnya adalah seperti ini. Tingkat plagiarismenya adalah 83%. Artinya 83% dari tulisan kita itu merupakan hasil plagiat. Nah, sementara yang 17% ini adalah murni dari tulisan kita. Nah, seperti itu cara pengecekan dengan menggunakan plagiarism checker X. Untuk melihat bagian-bagian mana saja dari tulisan kita yang terdeteksi plagiat, kita bisa lihat di sini di detail report. Kalimat yang ditandai ini merupakan kalimat yang kita copy paste. Nah, sementara sumber-sumbernya adalah ini. Nah, untuk menyimpannya, misal hasil pengecekan ini akan Anda kumpulkan di dosen misalnya ya, maka klik save. Kita pilih misal bentuk PDF, tentukan folder penyimpanannya. Misal di sini. Kita tunggu proses penyimpanan sampai selesai. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, kalimat-kalimat yang ditandai dengan warna kuning ini adalah kalimat yang terdeteksi plagiarism. Terdeteksi plagiat. Nah, kalimat-kalimat inilah yang harus diparaphrase. Paraphrase artinya adalah kita mengubah suatu kalimat yang kita kutip dengan menggunakan bahasa kita sendiri, namun maknanya masih sama dengan sumber aslinya. Nah, itu yang disebut dengan paraphrase. Nah, bagaimana cara melakukan paraphrase nanti akan kita pelajari pada video berikutnya. Kali ini kita belajar dulu bagaimana cara pengecekan dengan menggunakan plagiarism checker X. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.